Seiring bertambahnya usia, khususnya bagi para pria yang telah melampaui angka 60 tahun, seringkali kita dihadapkan pada sebuah realitas yang tak terhindarkan, yaitu penurunan vitalitas. Energi yang dulu melimpah kini terasa berkurang, gairah hidup yang membara seolah meredup, dan sirkulasi darah yang lancar kini mungkin terasa melambat, memengaruhi berbagai aspek kesehatan, termasuk kebugaran fisik dan keintiman. Sebagai seorang dokter yang mendalami kesehatan lansia, saya, Dr. Andi, telah banyak menjumpai berbagai keluhan ini di klinik. Pasien-pasien saya sering datang dengan raut wajah yang penuh pemikiran, seperti pria parubaya yang kadang terlihat termenung di beranda rumahnya, mencoba merenungi mengapa vitalitasnya tidak lagi sama seperti dahulu. Mereka mencari jawaban, mencari cara untuk mengembalikan semangat masa muda mereka. Pertanyaan utama yang sering muncul adalah, adakah jalan keluar yang alami, yang tidak melibatkan intervensi kimiawi yang berat, namun tetap efektif dan berkelanjutan? Pendekatan medis konvensional seringkali menawarkan solusi berupa obat-obatan atau terapi hormon untuk mengatasi masalah penurunan vitalitas ini. Tentu saja, pendekatan tersebut memiliki tempat dan efektivitasnya tersendiri dalam kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan cepat atau spesifik. Namun, seiring dengan waktu dan observasi yang mendalam, saya mulai menyadari bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang seringkali kita lewatkan, sebuah sumber daya yang melimpah ruah di sekitar kita, yaitu anugerah dari alam. Kekuatan sederhana ini, jika dimanfaatkan dengan tepat, mampu memicu revitalisasi tubuh dari dalam, mengembalikan energi dan gairah yang hilang, bahkan bagi pria di atas 60 tahun. Konsep ini mungkin terdengar menantang pandangan medis yang lebih konvensional, namun bukti-bukti dari kehidupan nyata dan pemahaman yang lebih mendalam tentang biokimia tubuh menunjukkan potensi luar biasa dari pendekatan alami ini. Fokus utama kita hari ini adalah pada 4 jenis sayuran lokal yang murah meriah, namun memiliki khasiat luar biasa dalam meningkatkan sirkulasi darah dan gairah. Sayuran-sayuran ini, yang sering kita temui di pasar tradisional atau bahkan tumbuh subur di pekarangan rumah, mengandung senyawa-senyawa penting yang bekerja sinergis untuk mengoptimalkan fungsi tubuh. Keunikan pendekatan ini adalah pada kesederhanaannya, kemudahan aksesnya, dan minimnya efek samping dibandingkan dengan solusi kimiawi. Ini adalah tentang memahami dan memanfaatkan kebijaksanaan alam yang telah Allah berikan kepada kita. Sayuran-sayuran hijau yang segar, dengan tetesan embun yang masih menempel di permukaannya, adalah simbol dari kehidupan dan energi murni yang dapat kita serap. Memilih jalur alami ini bukan berarti menolak kemajuan medis, melainkan mencari keseimbangan, menempatkan fondasi kesehatan yang kuat melalui nutrisi dan gaya hidup sebelum mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih drastis. Ini adalah sebuah perjalanan menuju vitalitas yang otentik, yang berakar pada kebaikan alam. Mari kita bahas lebih mendalam mengenai tantangan penurunan vitalitas pria di atas 60 tahun. Proses penuaan memang alami, dan dengan bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis. Pada pria, salah satu perubahan signifikan adalah penurunan kadar hormon testosteron yang sering disebut sebagai andropause. Penurunan testosteron ini dapat berdampak pada berbagai fungsi tubuh, mulai dari penurunan massa otot dan kekuatan, peningkatan lemak tubuh, penurunan kepadatan tulang, hingga yang paling sering dikeluhkan, penurunan libido dan disfungsi ereksi. Selain itu, seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah juga cenderung berkurang. Pembuluh darah yang kurang elastis membuat sirkulasi darah menjadi kurang efisien. Hal ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, masalah kardiovaskular, dan tentu saja memengaruhi aliran darah ke organ-organ vital, termasuk organ reproduksi. Perasaan lelah, kurang bertenaga, sulit konsentrasi, dan perubahan suasana hati juga sering menyertai kondisi ini. Banyak pria merasa cemas, malu, atau bahkan putus asa menghadapi perubahan ini. Mereka mungkin merasa bahwa kejantanan mereka telah memudar, dan ini berdampak pada kualitas hidup, hubungan pribadi, serta kepercayaan diri. Mereka mencari berbagai cara untuk mengatasi masalah ini, mulai dari suplemen yang dijual bebas, obat-obatan perangsang instan, hingga konsultasi dengan ahli medis untuk terapi pengganti hormon. Namun, tidak semua solusi tersebut cocok untuk setiap individu, dan beberapa di antaranya mungkin memiliki efek samping yang tidak diinginkan atau biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan yang lebih alami, yang berfokus pada pencegahan dan pemulihan fungsi tubuh secara holistik. Disinilah peran sayuran lokal kita menjadi sangat krusial. Mari kita selami lebih dalam lagi mengenai konsep pendekatan alami ini, terutama bagaimana hal tersebut bisa menantang pandangan medis konvensional. Dalam dunia kedokteran modern, seringkali ada kecenderungan untuk mencari solusi cepat dan spesifik untuk setiap masalah. Jika ada penurunan hormon,
berikan terapi hormon. Jika ada masalah sirkulasi, berikan obat pengencer darah atau vasodilator. Pendekatan ini tentu efektif dalam banyak kasus dan telah menyelamatkan jutaan nyawa. Namun, pendekatan alami yang saya maksudkan di sini, melalui konsumsi sayuran, menawarkan filosofi yang berbeda. Ia tidak berfokus pada memperbaiki satu gejala dengan satu obat, melainkan pada memelihara seluruh sistem tubuh sehingga ia dapat berfungsi secara optimal. Ketika kita berbicara tentang revitalisasi vitalitas, kita sebenarnya berbicara tentang mengembalikan keseimbangan dan kekuatan tubuh dari dalam. Ini bukan tentang mendoping tubuh dengan zat-zat eksternal, melainkan tentang memberikan bahan bakar dan nutrisi yang dibutuhkan agar tubuh dapat memperbaiki dirinya sendiri, memproduksi hormonnya sendiri secara alami, dan menjaga sirkulasi darahnya sendiri dengan baik. Ini adalah pendekatan yang memberdayakan tubuh untuk menjadi lebih sehat secara mandiri. Tantangannya adalah, bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar terlalu sederhana atau terlalu lambat. Mereka terbiasa dengan janji-janji instan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup dan pola makan yang konsisten, meskipun perlahan, seringkali menghasilkan efek jangka panjang yang lebih stabil dan minim risiko. Kita melihat contoh ini dalam kebugaran fisik dan kesehatan menyeluruh, di mana nutrisi dan olahraga menjadi fondasi, bukan sekadar pelengkap. Salah satu kunci utama dalam revitalisasi vitalitas pria, terutama terkait dengan sirkulasi darah, adalah peranan nitrat oksida atau nitrik oside. Senyawa ini adalah molekul sinyal penting dalam tubuh yang memiliki berbagai fungsi vital, utamanya sebagai vasodilator. Artinya, nitrat oksida membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan efisien. Ketika pembuluh darah melebar, darah dapat mengalir dengan lebih bebas, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh, termasuk organ-organ penting dan tentu saja, organ reproduksi. Pikirkan saja seperti sebuah selang air yang tertekuk. Ketika tekukan itu diluruskan, air akan mengalir deras. Nitrat oksida melakukan hal serupa di dalam pembuluh darah kita. Bagaimana tubuh kita mendapatkan nitrat oksida ini? Ada dua jalur utama. Pertama, tubuh dapat memproduksinya secara endogen melalui enzim nitrik oxide synthase, NOS, yang mengubah asam amino L-arginin menjadi nitrat oksida. Namun, seiring bertambahnya usia, aktivitas enzim NOS ini cenderung menurun. Disinilah jalur kedua menjadi sangat penting dan relevan dengan pendekatan sayuran kita, jalur nitrat-nitrit-nitrat oksida. Beberapa sayuran, terutama sayuran hijau gelap, kaya akan nitrat anorganik. Ketika kita mengonsumsi sayuran ini, nitrat di dalamnya akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri baik di dalam mulut dan saluran pencernaan kita. Nitrit ini kemudian dapat diubah menjadi nitrat oksida di dalam tubuh, terutama dalam kondisi rendah oksigen atau di area yang membutuhkan peningkatan aliran darah. Proses ini adalah jalur alternatif yang sangat efisien untuk meningkatkan kadar nitrat oksida dalam tubuh, terutama saat jalur endogen mulai melambat karena faktor usia. Meningkatnya kadar nitrat oksida dalam tubuh membawa banyak manfaat. Selain meningkatkan sirkulasi darah secara keseluruhan, ia juga berkontribusi pada kesehatan jantung dan pembuluh darah dengan menjaga elastisitas dinding pembuluh darah, mengurangi agregasi platelet, penggumpalan darah, dan menurunkan tekanan darah. Untuk vitalitas pria, nitrat oksida sangat krusial dalam mekanisme ereksi. Ereksi terjadi ketika pembuluh darah di penis melebar dan terisi darah. Proses ini sangat bergantung pada pelepasan nitrat oksida. Dengan meningkatkan ketersediaan nitrat oksida melalui konsumsi sayuran yang kaya nitrat, kita secara tidak langsung mendukung fungsi ereksi yang lebih baik dan gairah yang lebih terjaga. Ini adalah alasan ilmiah mengapa sayuran-sayuran yang akan kita bahas ini memiliki potensi luar biasa dalam merevitalisasi vitalitas pria. Ini bukan sekadar mitos atau cerita rakyat, melainkan didukung oleh pemahaman biokimia tubuh yang konkret. Selain nitrat oksida, keseimbangan hormon juga memegang peranan vital dalam menjaga vitalitas pria. Testosteron adalah hormon kunci yang memengaruhi massa otot, kepadatan tulang, produksi sel darah merah, suasana hati, energi, dan libido. Penurunan kadar testosteron, meskipun alami seiring penuaan, dapat diperlambat atau bahkan ditingkatkan secara alami melalui nutrisi dan gaya hidup. Sayuran yang akan kita bahas, di samping manfaatnya untuk sirkulasi, juga mengandung nutrisi penting yang mendukung produksi dan keseimbangan hormon. Sebagai contoh, beberapa sayuran kaya akan vitamin dan mineral seperti zinc, magnesium, dan vitamin D, melalui paparan sinar matahari dan nutrisi lain, yang semuanya merupakan kofaktor penting dalam sintesis testosteron.
Antioksidan dalam sayuran juga membantu melindungi sel-sel penghasil hormon dari kerusakan oksidatif yang dapat menghambat produksi hormon. Penting untuk dipahami bahwa pendekatan alami ini tidak berarti kita mencoba untuk mendongkrak kadar hormon secara tidak wajar seperti yang dilakukan oleh terapi pengganti hormon. Sebaliknya, kita berupaya menciptakan lingkungan internal yang optimal bagi tubuh untuk memproduksi dan mengatur hormonnya sendiri secara sehat. Ini adalah tentang mendukung fungsi endokrin alami tubuh. Dengan demikian, kita menghindari risiko-risiko yang mungkin terkait dengan intervensi hormon eksternal dan fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan fisiologi tubuh. Manfaatnya bukan hanya pada vitalitas seksual, tetapi juga pada kesehatan secara keseluruhan, peningkatan energi, suasana hati yang lebih baik, kekuatan fisik yang lebih terjaga, dan kualitas hidup yang meningkat. Inilah yang kita saksikan pada pria-pria di desa tertua yang akan kita bahas nanti, yang meskipun berusia lanjut, tetap menunjukkan semangat dan kebugaran yang luar biasa, seolah menantang usia biologis mereka. Baik, sekarang mari kita bahas inti dari rahasia ini. 4 sayuran lokal, murah meriah, namun memiliki khasiat luar biasa. Ini adalah sayuran yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia, dengan harga yang sangat terjangkau, seringkali hanya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per ikat atau per buah, menjadikannya pilihan yang ekonomis dan dapat diakses oleh siapa saja. Sayuran pertama, bayam, Amaranthus spp. Bayam adalah salah satu sayuran hijau yang paling umum dan dikenal luas di Indonesia. Dengan daunnya yang hijau segar dan kadang memiliki tetesan air hujan atau embun seperti yang sering kita lihat pada daun-daun di pagi hari, bayam melambangkan kesegaran alami. Profil nutrisi dan manfaat. Bayam adalah pembangkit tenaga nutrisi. Ia kaya akan vitamin K, vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, magnesium, dan potasium. Namun, yang paling relevan dengan pembahasan kita adalah kandungan nitrat alaminya yang tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan, nitrat ini adalah prekursor penting untuk produksi nitrat oksida dalam tubuh. Selain itu, bayam juga mengandung antioksidan kuat seperti lutein dan zeaxanthin yang baik untuk kesehatan mata, serta antioksidan lain yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Zat besi dalam bayam mendukung produksi sel darah merah, yang krusial untuk transportasi oksigen yang efisien ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Magnesium juga berperan dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk yang terkait dengan produksi energi dan relaksasi otot, yang secara tidak langsung mendukung sirkulasi. Mekanisme kerja untuk vitalitas. Kandungan nitrat yang tinggi pada bayam adalah kuncinya. Nitrat ini akan diubah menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat oksida, yang berfungsi sebagai vasodilator alami. Dengan melebarnya pembuluh darah, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke daerah panggul dan organ reproduksi, akan meningkat secara signifikan. Peningkatan sirkulasi ini tidak hanya mendukung fungsi ereksi yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan energi dan stamina secara keseluruhan. Kandungan folat dalam bayam juga penting untuk kesehatan kardiovaskular, yang secara tidak langsung mendukung vitalitas. Ketersediaan dan harga. Bayam sangat mudah ditemukan di pasar tradisional, supermarket, atau bahkan di kebun rumah. Harganya sangat terjangkau, biasanya sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per ikat besar. Cara konsumsi yang tepat. Pencucian. Sebelum diolah, bayam harus dicuci bersih di bawah air mengalir, seperti tangan yang sedang mencuci seikat bayam segar di bak cuci. Pastikan tidak ada tanah atau kotoran yang menempel di daunnya. Pemasakan. Bayam sebaiknya dimasak dengan cepat dan tidak terlalu lama untuk mempertahankan kandungan nitrat dan vitaminnya. Perebusan singkat, sekitar 2-3 menit, atau pengukusan adalah cara terbaik. Tumisan cepat dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih juga merupakan pilihan yang lezat dan sehat. Hindari memasak bayam hingga layu dan berubah warna menjadi gelap, karena ini bisa mengurangi nutrisi pentingnya. Porsi. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, disarankan mengonsumsi setidaknya 1 ikat bayam segar, sekitar 150-200 gram, per hari, atau minimal 3-4 kali seminggu. Ide resep. Sayur bening bayam, tumis bayam bawang putih, atau ditambahkan ke dalam sup. Untuk variasi, bayam juga bisa diolah menjadi smoothie hijau bersama buah-buahan lain. Sayuran kedua, kangkung, Ipomoea aquatica. Kangkung adalah sayuran berdaun hijau gelap lainnya yang sangat populer di Indonesia, sering menjadi primadona di warung-warung makan. Profil nutrisi dan manfaat. Mirip dengan bayam, kangkung juga kaya akan vitamin A, vitamin C, zat besi, dan antioksidan. Ia juga mengandung serat yang tinggi, yang baik untuk pencernaan.
Kangkung juga merupakan sumber nitrat alami yang baik, yang berperan penting dalam produksi nitrat oksida. Selain itu, kangkung mengandung flavonoid dan senyawa fenolik lainnya yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Zat besi di dalamnya mencegah anemia, yang dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan energi. Mekanisme kerja untuk vitalitas. Sama halnya dengan bayam, kandungan nitrat dalam kangkung akan meningkatkan kadar nitrat oksida dalam tubuh, sehingga memperbaiki sirkulasi darah dan mendukung fungsi ereksi. Sifat diuretik ringan kangkung juga dapat membantu menjaga kesehatan saluran kemih, yang secara tidak langsung berkontribusi pada kesehatan vitalitas secara keseluruhan. Seratnya membantu detoksifikasi dan menjaga kesehatan usus, yang merupakan kunci untuk penyerapan nutrisi yang optimal. Ketersediaan dan harga. Kangkung mudah ditemukan di mana saja, dari pasar tradisional hingga supermarket. Harganya pun sangat ekonomis, sekitar Rp2.000 hingga Rp4.000 per ikat. Cara konsumsi yang tepat. Pencucian. Kangkung juga harus dicuci bersih, terutama bagian batangnya yang seringkali masih mengandung lumpur. Pisahkan daun dan batang, cuci di bawah air mengalir. Pemasakan. Tumis kangkung adalah cara yang paling populer dan efisien. Tumis dengan sedikit minyak, bawang putih, cabai, dan terasi, opsional, dengan api besar dalam waktu singkat, 2-3 menit, untuk menjaga tekstur renyah dan nutrisinya. Kangkung juga bisa direbus sebentar untuk lalapan atau ditambahkan ke dalam sup. Hindari memasak terlalu lama agar tidak kehilangan nutrisi. Porsi. Disarankan mengonsumsi 1 ikat kangkung, sekitar 150-200 gram, 3-4 kali seminggu sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Ide resep. Tumis kangkung bumbu terasi, plecing kangkung, atau cah kangkung polos. Sayuran ketiga. Kemangi, Ocimum basilicum Vieillard, Anisatum. Kemangi, dengan aroma khasnya yang menyegarkan, sering menjadi pelengkap dalam hidangan lalapan atau sambal. Daunnya yang hijau, seperti tumpukan daun segar yang disajikan bersama gambas dan cabai di gambar, menunjukkan kesegaran dan aromanya. Profil nutrisi dan manfaat. Meskipun daunnya kecil, kemangi memiliki kandungan nutrisi yang tak kalah. Ia kaya akan vitamin K, vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, dan berbagai antioksidan kuat seperti eugenol, sitral, dan linalool yang memberikan aroma khasnya. Kemangi juga mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antiinflamasi dan antimikroba. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemangi dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan mendukung fungsi kekebalan tubuh. Meskipun kandungan nitratnya tidak setinggi bayam atau kangkung, kemangi memiliki efek sinergis dengan sayuran lain melalui fitonutriennya yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Mekanisme kerja untuk vitalitas. Antioksidan dalam kemangi melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah dari kerusakan. Dengan pembuluh darah yang sehat, sirkulasi darah juga akan lebih lancar. Selain itu, aroma kemangi sendiri diketahui memiliki efek menenangkan dan dapat mengurangi stres, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan gairah. Kemangi juga dikenal secara tradisional sebagai afrodisiak ringan di beberapa budaya. Senyawa-senyawa di dalamnya mungkin juga berperan dalam mendukung keseimbangan hormon, meski ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Ketersediaan dan harga. Kemangi sangat mudah ditemukan di pasar tradisional. Harganya sangat murah, seringkali hanya Rp2.000 hingga Rp5.000 per ikat besar. Cara konsumsi yang tepat. Pencucian. Cuci daun kemangi di bawah air mengalir hingga bersih. Pemasakan. Kemangi paling baik dikonsumsi mentah sebagai lalapan untuk mempertahankan aroma dan nutrisinya. Namun, bisa juga ditambahkan pada akhir proses memasak, seperti pada pepes ikan atau ayam, atau pada tumisan, untuk memberikan aroma khas tanpa mengurangi nutrisinya terlalu banyak. Porsi. Konsumsi 1 genggam daun kemangi segar setiap kali makan, atau tambahkan ke dalam hidangan utama. Ide resep. Lalapan kemangi bersama sambal, dicampur ke dalam salad, atau sebagai penambah aroma pada hidangan berkuah seperti pepes atau garang asem. Sayuran keempat. Gambas atau oyong, Lupha acutangula. Gambas, atau oyong, adalah sayuran jenis labu yang memiliki bentuk memanjang dengan alur-alur di permukaannya, seperti yang terlihat pada salah satu gambar. Profil nutrisi dan manfaat. Gambas kaya akan serat, vitamin C, vitamin A, zat besi, magnesium, dan potasium. Kandungan airnya juga tinggi, sehingga baik untuk hidrasi tubuh. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai sumber nitrat yang sangat tinggi seperti bayam,
Gambas mengandung senyawa bioaktif seperti cucurbitachins dan flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Serat tinggi dalam gambas sangat baik untuk kesehatan pencernaan dan membantu mengatur kadar gula darah serta kolesterol, yang semuanya mendukung kesehatan kardiovaskular secara tidak langsung. Mekanisme kerja untuk vitalitas. Gambas mendukung vitalitas pria melalui beberapa cara. Kandungan seratnya yang tinggi membantu menjaga kesehatan pencernaan, yang penting untuk penyerapan nutrisi dan eliminasi toksin. Kesehatan pencernaan yang baik sangat vital untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk fungsi hormonal dan sirkulasi. Vitamin C dan antioksidan di dalamnya juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi stres oksidatif. Dengan menjaga pembuluh darah tetap sehat dan elastis, gambas secara tidak langsung mendukung sirkulasi darah yang optimal. Beberapa penelitian tradisional menunjukkan gambas memiliki efek tonik pada sistem reproduksi, meskipun ini memerlukan bukti ilmiah lebih lanjut. Ketersediaan dan harga. Gambas mudah ditemukan di pasar tradisional di seluruh Indonesia. Harganya juga sangat terjangkau, biasanya sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per buah. Cara konsumsi yang tepat. Pencucian, cuci bersih gambas di bawah air mengalir. Anda bisa mengupas sedikit bagian kulitnya yang keras di alur-alurnya, atau membiarkannya jika masih lunak. Pemasakan. Gambas paling sering diolah menjadi sayur bening, ditumis, atau dicampur dalam sup. Masak gambas sebentar saja hingga matang tetapi masih renyah, untuk mempertahankan tekstur dan nutrisinya. Porsi. Konsumsi satu buah gambas berukuran sedang, sekitar 150-200 gram, 2-3 kali seminggu. Ide resep. Sayur bening gambas dengan oyong dan wortel, tumis gambas dengan udang, atau ditambahkan ke dalam capcay. Keempat sayuran ini, yaitu bayam, kangkung, kemangi, dan gambas, adalah pahlawan tersembunyi dari dapur kita. Mereka adalah bukti nyata bahwa kekuatan untuk merevitalisasi tubuh tidak selalu harus mahal atau rumit. Dengan memahami cara kerjanya dan cara mengonsumsinya yang tepat, kita bisa membuka potensi luar biasa dari alam. Pikirkanlah betapa mudahnya mendapatkan 4 sayuran ini di pasar, betapa murahnya harganya, dan betapa besarnya manfaat yang bisa kita petik. Ini adalah investasi kesehatan yang sangat cerdas, sebuah langkah kecil yang dapat membawa dampak besar pada kualitas hidup pria di atas 60 tahun. Untuk mencapai hasil maksimal, tidak cukup hanya dengan mengetahui jenis sayuran ini, kita juga perlu memahami bagaimana cara mengonsumsinya secara tepat. Teknik persiapan dan pemasakan sangat penting untuk menjaga kandungan nutrisi, terutama nitrat, yang mudah rusak oleh panas berlebihan. Rekomendasi umum cara konsumsi untuk hasil maksimal. 1. Pencucian bersih. Selalu cuci sayuran di bawah air mengalir hingga benar-benar bersih. Ini bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga untuk menghilangkan residu pestisida atau kotoran yang mungkin menempel. Gambar tangan yang mencuci seikat sayuran hijau di bak cuci menunjukkan betapa krusialnya tahap ini. 2. Pemasakan singkat dan suhu rendah. Kandungan nitrat dan beberapa vitamin sensitif terhadap panas. Oleh karena itu, masak sayuran dengan metode yang meminimalkan paparan panas. Pengukusan. Ini adalah metode terbaik untuk mempertahankan sebagian besar nutrisi. Kukus sayuran hingga empuk namun masih renyah. Perebusan cepat. Jika merebus, gunakan sedikit air dan rebus hanya sebentar, maksimal 35 menit, hingga sayuran layu tetapi warnanya masih hijau cerah. Buang air rebusan jika Anda khawatir tentang oksalates pada bayam, tetapi perlu diingat sebagian nitrat juga akan larut. Tumisan cepat. Stir-frying gunakan api besar dan waktu memasak yang sangat singkat. Ini adalah metode yang sangat populer dan lezat untuk kangkung dan bayam. Konsumsi mentah. Beberapa sayuran seperti kemangi sangat baik dikonsumsi mentah sebagai lalapan atau ditambahkan ke salad. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan semua nutrisinya secara utuh. 3. Variasi dalam diet. Jangan terpaku pada satu jenis sayuran saja. Rotasi antara bayam, kangkung, kemangi, dan gambas, serta menambahkan sayuran hijau lainnya seperti sawi atau brokoli, akan memastikan asupan nutrisi yang beragam. Keberagaman ini juga mencegah kebosanan dan memastikan Anda mendapatkan spektrum fitonutrien yang lebih luas. Ingat gambar keranjang berisi berbagai macam sayuran seperti paprika, kubis, tomat, dan bawang putih. Meskipun fokus kita pada 4 sayuran hijau, keberagaman nutrisi dari bahan-bahan lain ini juga penting untuk kesehatan holistik. 4. Kombinasi dengan sumber vitamin C. Vitamin C dapat meningkatkan konversi nitrit menjadi nitrat oksida dan juga membantu penyerapan zat besi. Menggabungkan sayuran ini dengan buah-buahan atau sayuran lain yang kaya vitamin C,
misalnya tomat, paprika, jeruk nipis dalam tumisan, akan mengoptimalkan manfaatnya. Minuman herbal atau jamu tradisional yang mengandung rempah-rempah yang disajikan di samping ulekan bumbu pada salah satu gambar juga bisa menjadi sumber antioksidan dan fitonutrien tambahan yang mendukung kesehatan. 5. Perhatikan asupan air. Tubuh yang terhidrasi dengan baik penting untuk sirkulasi darah yang optimal dan proses metabolisme. Minumlah air putih yang cukup sepanjang hari. Ini juga mendukung kerja ginjal dalam menyaring limbah. 6. Konsistensi adalah kunci. Manfaat dari konsumsi sayuran ini tidak instan seperti obat. Diperlukan konsistensi selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk melihat perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan Anda. Dengan menerapkan cara konsumsi yang tepat ini, kita tidak hanya sekadar makan sayur, tetapi kita sedang menerapkan sebuah strategi nutrisi yang cerdas, yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi tubuh dari dalam, tanpa perlu bergantung pada obat-obatan kimia yang mungkin memiliki efek samping. Ini adalah kekuatan dapur yang sejati, di mana setiap hidangan menjadi bagian dari proses revitalisasi vitalitas Anda. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang paling inspiratif, yaitu kisah sukses dari sebuah desa tertua yang warganya bugar. Saya menyebutnya sebagai desa tertua, karena di sana, banyak sekali pria yang berusia 70, 80, bahkan 90 tahun, masih terlihat sangat aktif, bersemangat, dan memiliki vitalitas yang luar biasa. Pria-pria tua ini, dengan senyum lebar di wajah mereka, terkadang berjalan cepat di pematang sawah dengan topi capingnya, seperti bapak yang terlihat sedang berlari kecil di antara hamparan sawah hijau yang membentang luas. Mereka masih aktif bertani, mengurus kebun, mengasuh cucu, dan bahkan sebagian masih menjaga keintiman dengan pasangannya. Mereka duduk bersantai di bawah pohon rindang, tertawa lepas bersama teman-teman sebaya sambil bermain catur atau sekadar berbincang, seperti yang terlihat pada kumpulan kakek-kakek yang ceria di salah satu gambar. Raut wajah mereka menunjukkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Wajah mereka yang berkerut adalah saksi bisu perjalanan hidup yang panjang, namun mata mereka memancarkan semangat yang muda, seperti kakek berjanggut putih dengan baju batik yang tersenyum hangat di bawah cahaya matahari terbenam. Desa ini, yang terletak di pedesaan yang asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota, adalah sebuah laboratorium hidup yang sempurna untuk mempelajari rahasia panjang umur dan vitalitas. Saya telah melakukan observasi mendalam di sana, dan hasilnya sungguh mencengangkan. Bukan karena mereka memiliki akses ke teknologi medis canggih atau suplemen mahal, melainkan karena pola hidup dan pola makan mereka yang sangat sederhana dan alami. Faktor-faktor kunci dari desa tertua. 1. Pola makan berbasis sayuran lokal. Ini adalah pilar utama. Setiap hari, penduduk desa ini mengonsumsi sayuran segar yang mereka tanam sendiri atau didapatkan dari kebun tetangga. Bayam, kangkung, kemangi, dan gambas adalah menu harian yang tak pernah absen di meja makan mereka. Mereka mengolahnya dengan cara yang sangat sederhana, sayur bening, tumis singkat, atau sebagai lalapan segar. Mereka tidak menggunakan banyak bumbu instan atau pengawet. Masakan mereka adalah masakan rumahan yang otentik, disiapkan dengan bahan-bahan alami yang terinspirasi dari meja bumbu tradisional dengan ulekan dan aneka rempah seperti bawang putih, cabai, jahe, dan kunyit. Mereka percaya bahwa kekuatan sejati berasal dari bumi. Contoh nyata, Bapak Karto, seorang petani berusia 78 tahun, bercerita bahwa ia tidak pernah absen makan tumis kangkung atau sayur bening bayam setiap hari. Ia juga selalu menyertakan kemangi segar sebagai lalapan. Sejak muda saya makan seperti ini, Dok. Badan jadi enteng, tidak gampang sakit, dan semangat kerja masih ada, ujarnya dengan senyum. Ia masih kuat mengangkat karung hasil panen dan berjalan jauh setiap hari tanpa keluhan berarti. Peran gambas. Ibu-ibu di desa ini sering mengolah gambas menjadi sayur bening yang segar dan menghidratkan. Mereka percaya gambas membantu mendinginkan tubuh dan menjaga stamina. 2. Aktivitas fisik yang konsisten. Kehidupan di desa ini secara inheren melibatkan banyak aktivitas fisik. Petani berjalan di sawah, ibu-ibu mengurus kebun, mereka sering berjalan kaki menuju pasar atau tempat ibadah. Aktivitas ini bukan olahraga formal, melainkan bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian mereka. Seperti bapak yang sedang jogging di pematang sawah, gerakan fisik alami ini menjaga otot tetap kuat, sendi tetap lentur, dan sirkulasi darah tetap lancar. 3. Lingkungan minim stres. Dibandingkan dengan kehidupan kota yang serba cepat dan penuh tekanan, lingkungan desa ini cenderung lebih tenang dan damai. Interaksi sosial yang erat antar warga, gotong royong,
dan ikatan keluarga yang kuat menciptakan jaring pengaman sosial yang mengurangi stres. Seperti tiga kakek yang tertawa bersama di bawah pohon, kebersamaan dan kegembiraan adalah bagian dari obat mereka. 4. Tidur yang cukup dan berkualitas. Mereka umumnya memiliki pola tidur yang teratur, tidur lebih awal dan bangun lebih awal, sejalan dengan siklus alami matahari. Tidur yang berkualitas adalah kunci regenerasi sel dan produksi hormon yang optimal. 5. Paparan sinar matahari yang cukup. Hidup di luar ruangan secara alami memberikan mereka paparan sinar matahari yang cukup, yang penting untuk sintesis vitamin D dalam tubuh. Vitamin D memiliki peran krusial dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, dan bahkan produksi testosteron. Kisah dari Desa Tertua ini bukan sekadar anekdot, melainkan sebuah demonstrasi nyata bahwa vitalitas yang bertahan lama di usia senja bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi pola makan sehat, gaya hidup aktif, dan lingkungan yang mendukung. Sayuran lokal murah yang kita bahas adalah fondasi nutrisi bagi mereka. Mereka adalah bukti hidup bahwa kekuatan sederhana dari dapur benar-benar bisa mengembalikan energi dan vitalitas masa muda pada pria lansia, menantang pandangan bahwa penurunan vitalitas adalah takdir yang tak terhindarkan. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, terutama bagi mereka yang mencari solusi alami dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup di usia emas. Melihat betapa efektifnya pendekatan alami ini, kita perlu memahami bahwa revitalisasi vitalitas tidak hanya melibatkan satu aspek saja. Ini adalah sebuah orkestrasi yang harmonis antara nutrisi, aktivitas fisik, kesehatan mental, dan pola tidur. Sayuran-sayuran lokal yang kaya nitrat dan nutrisi lainnya memang menjadi pilar utama, namun mereka bekerja paling baik ketika didukung oleh gaya hidup yang seimbang secara keseluruhan. Pendekatan holistik untuk revitalisasi vitalitas pria di atas 60 tahun, non-kimia. 1. Diet super sayuran, pilar utama. Rekomendasi: konsumsi bayam, kangkung, kemangi, dan gambas secara rutin. Targetkan setidaknya 1-2 porsi, masing-masing sekitar 150-200 gram, sayuran hijau setiap hari, dengan variasi antara keempat jenis ini. Kemangi dapat ditambahkan sebagai lalapan di setiap makan. Manfaat: peningkatan produksi nitrat oksida untuk sirkulasi darah yang lebih baik, dukungan untuk keseimbangan hormon alami, asupan vitamin, mineral, dan antioksidan yang esensial untuk kesehatan seluler dan energi, serta serat untuk pencernaan yang sehat. Kisaran harga sangat terjangkau, sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per ikat buah, menjadikannya pilihan paling ekonomis. 2. Hidrasi optimal. Rekomendasi: minum air putih minimal 8 gelas, sekitar 2 liter, per hari. Tingkatkan asupan jika Anda beraktivitas fisik atau berada di lingkungan panas. Air putih yang jernih dan segar adalah esensi kehidupan, seperti tetesan air pada daun yang hijau. Manfaat: mendukung sirkulasi darah yang optimal, membantu pengangkutan nutrisi dan oksigen ke sel, membuang racun dari tubuh, dan menjaga fungsi organ. Hidrasi yang baik juga penting untuk menjaga elastisitas kulit dan sel. 3. Aktivitas fisik moderat dan konsisten. Rekomendasi: lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, 5 kali seminggu. Ini tidak harus olahraga berat. Berjalan kaki cepat di pagi atau sore hari, berkebun, senam ringan, atau bahkan membersihkan rumah secara aktif sudah cukup. Pria tua yang berlari kecil di sawah adalah inspirasi nyata. Manfaat: meningkatkan aliran darah dan sirkulasi, menjaga massa otot dan kekuatan tulang, meningkatkan mood dan mengurangi stres, membantu menjaga berat badan ideal, serta mendukung produksi hormon secara alami. 4. Manajemen stres yang efektif. Rekomendasi: temukan cara untuk mengelola stres. Ini bisa berupa meditasi, yoga ringan, hobi yang menenangkan seperti membaca atau mendengarkan musik, bersosialisasi dengan teman dan keluarga, seperti kakek-kakek yang tertawa bersama, atau menghabiskan waktu di alam. Manfaat: stres kronis dapat meningkatkan produksi kortisol yang mengganggu keseimbangan hormon lain, termasuk testosteron. Pengelolaan stres yang baik membantu menjaga keseimbangan hormonal dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 5. Tidur berkualitas. Rekomendasi: usahakan tidur 7-8 jam setiap malam dalam lingkungan yang gelap, tenang, dan sejuk. Tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Manfaat: tidur adalah waktu tubuh untuk memperbaiki diri dan memproduksi serta mengatur hormon. Kurang tidur dapat berdampak negatif pada energi, mood, dan kadar hormon. 6. Paparan sinar matahari yang cukup, sumber vitamin D alami. Rekomendasi:
Luangkan waktu Oktober 15 menit di bawah sinar matahari pagi atau sore hari, tanpa tabir surya, 2-3 kali seminggu. Manfaat: mendukung produksi vitamin D dalam tubuh, yang penting untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, dan telah dikaitkan dengan kadar testosteron yang lebih sehat. 7. Hindari kebiasaan buruk. Rekomendasi: kurangi atau hentikan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Manfaat: kebiasaan ini sangat merusak pembuluh darah, mengganggu produksi hormon, dan menurunkan kesehatan secara keseluruhan, sehingga akan menggagalkan semua upaya revitalisasi vitalitas. Pendekatan holistik ini adalah kunci untuk menciptakan kesehatan yang berkelanjutan. Ini bukan tentang janji instan, tetapi tentang investasi jangka panjang pada tubuh Anda. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dan merevitalisasi dirinya sendiri jika kita memberinya alat yang tepat dan lingkungan yang mendukung. Dengan memadukan keempat sayuran lokal ini dengan gaya hidup sehat secara menyeluruh, Anda tidak hanya akan merasakan peningkatan vitalitas fisik dan gairah, tetapi juga peningkatan kualitas hidup secara umum, kebahagiaan, dan kesejahteraan di usia emas Anda. Ini adalah filosofi yang telah terbukti berhasil di desa tertua, dan kini saatnya untuk Anda menerapkannya dalam kehidupan Anda sendiri. Mari kita bersama-sama merangkul kekuatan alami ini dan menjadikan vitalitas tetap membara di setiap fase kehidupan.